Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ibadallah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Sadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu yang sangat kami muliakan dan anak kami yang kami banggakan, alhamdulillah ada 3 orang anak kita Bapak Ibu menyusui. Mohon betul kepada Bapak Ibu ya ramian anak Bapak Ibu. Tidak mudah memang. Tak kalau ya. Ini tidak mudah nih, luar biasa berjuang membangunkan dia ke kamar mandi kemari, itu luar biasa perjuangannya Bapak Ibu. Tapi biar kita tetap istiqomah, usahawan tari biar rami saja wajah anak-anakku. Karena anak-anak kita yang akan tumbuh besar yang akan memakmurkan masjid kita. Berupaya betul kita agar anak kita ramai. Bapak Ibu, kita bermohon betul kepada Allah kiranya kehadiran kita di masjid ini benar-benar tercatat di sisi Allah dan kita mendapatkan pahala terbaiknya. Bermohon betul kita kepada Allah Bapak Ibu kiranya setiap detik yang kita lewati benar-benar bernilai ibadah. Dan bermohon betul kita kepada Allah kiranya hidayah Allah selalu menyertai hidup kita sampai kita tinggalkan dunia ini. Amin ya Allah, ya Rabbal alamin. Bapak Ibu, penduduk surga yang masih berada di dunia yang kami muliakan, subuh ini kami ingin mengajak kita untuk melihat firman Allah yang kami bacakan tadi, surat Al-Falaq. Ini Bapak Ibu, Al-Quran ini luar biasa. Al-Quran ini mukjizat Bapak Ibu. Cukup dengan Al-Quran Bapak Ibu selesai seluruh masalah. Lebih cayu Ibu tuh. Cukup dengan Al-Quran selesai seluruh masalah. Pak ajar dari Ibu Quran saya selesai seluruh masalah iyo. Kan itu kata Allah, kan turunlah kamu ke muka bumi, nanti ada kitabku, barang siapa yang hidup dengan kitabku wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Siapa yang hidup dengan kitabku tidak ada kekhawatiran kepadanya dan tidak ada bersedih di situ. Selesai masalah dengan Al-Quran. Kalau tidak Bapak Ibu, kita lihat orang hidup dalam ketakutan Bapak Ibu. Serba ketakutan. Manggale wakini ko takui ko ada orang yang iri dengki beko nyuguna-guna. Manggale wabeko tibolo preman manggaduh beko. Atau misalnya kini ko urang banci kawak dengki kawak. Atau jalan keluar beko takui ada binatang nama kedua. Kan mengkhawatirkan tu Bapak Ibu. Kan banyak kita lihat Bu, ada orang yang pergi dia ke dukun Bapak Ibu, ingin tahu si baku angi-angi badan aku, tidak nyaman badan aku. Baiknya ke dukun, kecil dukun, aduh yang punya makasih apa? Hanya guna-gunanya apa? Maku angin dingin badan apa? Madari ku selapat tari. Bisa kun tolong kun? Bisa gua tolong, tapi tentu yo baca. Apa acaranya kun? Apa baca lihat barasaki kan? Memang yang kalau piti itu carikan itu ketanangan awak. Aku le namu
Bapak 30 juta selesai masalah. Atau mana Bapak sudah 30 juta untuk menghilangkan angin-angin dingin. Ya Pak, kau memang ingin dunia nyaman, jadinya akhirnya kalau lebih 30 juta. Tak sesuai ada Bapak Ibu. Makanya kita cari Bapak Ibu firman Allah dalam surat Al-Falaq, selesai seluruh tubuh. Ya, kalau ada wak mangale-mangale, takui awak digada orang, cukui awak baca surah Al-Falaq. Takui awak diancam dia orang, wak baca surah Al-Falaq. Ada orang yang mengirim sihir-sihir ke awak, wak baca surah Al-Falaq. Apa kata Allah Bapak Ibu? Allah aja Bapak Ibu, dan sayang Allah ke awak tu. Kul, katakanlah hai Muhammad. Tentu Rasulullah mengatakan kepada kita. Dan sekarang kami mengatakan kepada ibu yang hadir, kul, hai ibu, bapak-bapak, a'udzu birabbil falaq, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh. Allah ku menguasai subuh Bapak Ibu. Allah punya, Allah kuat di situ. Bapak Allah lebih dalam waktu subuh Bapak Ibu. Karena kejahatan ke subuh lah mulai Bapak Ibu. Kalau orang ingin menyantet awak, menyihir awak, atau ingin makasih jahit awak subuh, awalnya pikir bahwa cara mencelakai awak Bapak Ibu. Maka Allah bawa bentar berlindung ke Allah yang punya kuasa subuh. Jadi ketika ada orang bani jahit awak, lupa si orang tu. Kalau orang tu banci awak, dengki awak, sakit hati mencari awak sukses, awak gagah, awak rancak piti banyak, sakit, bingi orang ingin mencelakai kita ketika subuhnya bani akan mencelakai kita, lupa dia Allah Bapak Ibu. Atau gagalkan dia Allah. Dibiasakan Bapak Ibu yang membaca awak, qul a'udzu birabbil falaq, katakanlah aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh. Min sarri ma khalaq, dari kejahatan makhluk yang dia ciptakan. Makanya ketika kita membaca ini kita resapi redaksinya Bapak Ibu. Min sarri, dari kejahatan ma khalaq, makhluk yang dia ciptakan. Siapa makhluk yang diciptakan ya Bapak Ibu? Seluruhnya Bapak Ibu. Kok takut Yesus gini kau jo preman gadang? Allah yang menciptakannya Bapak Ibu. Awak takut gini kau jo ular gadang? Allah yang menciptakannya Bapak Ibu. Bisa jadi Bapak Ibu di bawah kolong rumah waktu banyak ular tu. Tapi Allah sengaja hendak bagi tahu kawan. Allah bagi tahu lah kau ular tu lalu setelah siko beranak-anak, lah siko berketurunan, lah siko jangan dua nak punya rumah. Bisa kan banyak orang ketika dia bongkar rumah rupa-rupa serang ular di rumah itu Bapak Ibu. Dia pindah kan rumah ke dia apa leh dia pun dia daripada produser kudu ular bawa. Batang tahu dia tinggal situ Bapak Ibu. Ular itu makhluk Allah. Maka biasakan kita membaca ini Bapak Ibu. Siapa makhluk Allah Bapak Ibu? Suami wa makhluk Allah aja Bapak Ibu. Berlindung wa Allah je parangai suami itu. Dia nampak suami kamar rabu kan, baca aku. Tapi jangan kare-kare terang hatinya kan. Qul a'udzu birabbil falaq, berlindung kepada Tuhan yang menguasai falaq. Min syarri ma khalaq, dari kejahatan suami. Kan ini makhluknya Bapak Ibu. Kan ada kejadian kan? Suami membunuh istri, istri membunuh suami, orang tua membunuh anak, anak membunuh orang tua. Itu makhluk Allah seluruhnya Bapak Ibu. Maka ini kekuatan kita, kami katakan tadi, orang beriman cukup dengan Al-Quran selesai masalah. Tak perlu bodyguard Bapak, cukup berlindung ke Allah. Itu yakin bahwa kuat hati Bapak pasti benar Bapak Ibu. Banyak itu Bapak Ibu anak-anak yang ketika dia berjalan Bapak Ibu, ini berjalan ke sini kan, nampaknya panjang tiku-iku, panjang tiku-ikunya ke Bali, dia pun datang terlalu diam, bakal tekanannya ya itu Bapak Ibu. Dia baca itu, dia baca kau jalan lebih selamanya Bapak Ibu. Anjing itu kan makhluk Allah juga. Kemudian Allah katakan di sini, wa min sarri ghasikin iza waqab, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap. Buat berlindung ke Allah yang menguasai subuh dari kejahatan seluruh makhluk yang Allah jadikan. Kemudian buat berlindung di waktu malam, kejahatan malam apabila telah gelap. Malam tu Allah punya Bapak Ibu. Buat berlindung kepada Allah. Kan banyak kejadian malam, misalnya Bapak Ibu mohon maaf, ada orang yang dirampok rumahnya. Ada ketika dengan bebasnya awak nonton WA kan,
mengerikan seluruhnya Bapak Ibu. Mampir awak kita kalau tak punya iman, buka WA kau kita takutan sesinya. Pernah buka WA kan, orang tu pulang dari luar kota. Ini disampaikan kepada ibu untuk ibu hati-hati dan jangan ketakutan. Baca Quran dari falak kau. Jadi ketika dia masuk ke rumah Bapak Ibu, dia tiba di luar kota malam jam 2 kan. Kita otonya dia masuk ke rumah, baca pada semua isteri-istrinya langsung melompet 3 orang pakai sibuk, dia pacik orang kali 2 sekali. Kita tak apa kejadian ada orang masuknya ke dalam sekali. Dia kecil di dalam dia tak apa kejadian dalam tahu. Dia masuk orang suami isteri ke dalam sekali. Tokonya penuhnya kau dapat dari CCTV orang tu kan. Ini sekilas kan mengerikan tu apa. Malam itu. Ketika orang berlindung ke Allah, Allah semanutui hati orang tu tak sampai awal. Tak dosa panganan juga sampai awal. Atau takui si Allah takui yang senyum kau mau apa tapi apa tu? Lina banyak orang di dalam beko. Lina ada anjing beko. Allah kuinya ketakutan Bapak Ibu. Aku penting awak biasakan, awak lazimkan membaca Bapak Ibu. Biasakanlah sudah salah nak baca itu. Subuh tadi kan awak baca itu kan. Kalau dari subuh sampai zuhur akan beraktivitas mereka. Subuh je makhluk Allah sewa. Subuh je gula, subuh je pagi orang dah selesai. Tiba orang kalau awak kata tiba orang kata awak akan menginjau awak akan mengizinkan di Allah. Awak berlindung je Allah dari kejahatan makhluk yang Allah ciptakan. Tak ada orang akan menginjau awak ada Bapak Ibu. Tak ada orang akan maniaya awak ada Bapak Ibu. Kan nyaman waktu Bapak cukup dengan Al-Quran saja. Wa min syarrin nafasati fil uqad. Dan dari kejahatan perempuan tukang sihir yang meniup buhul-buhulnya. Dia ada perempuan-perempuan Bapak Ibu yang nyetiup-tiup dari rumah aku sakit orang lebih. Nyetiup-tiup sebenarnya kau masuk banci orang ke isteri sekali, banci orang ke suami sekali. Nyetiup-tiup juga banci bos anak buah sekali. Bisa Bapak Ibu, ada Allah izinkan itu terjadi. Makanya ketika kita tahu Allah izin itu terjadi, tidak perlu takut ini Bapak Ibu. Kalau Allah tidak izin, kalau kita berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala, baca Quran dari falak. Ada orang berniat kamu apa awak, kamu nyiar awak, tidak akan terjadi di bawah. Dia lupa ibu ayatku. Apa ayatku? Ayatku untuk perlindungan kawak dari makhluk Allah yang jahil. Itu kanan tu. Makhluk Allah yang jahil yang Allah jadian, awak berlindung ke Allah. Kemudian janji dia awak makhluk Allah yang jahil. Awak berlindung ke Allah dari makhluk Allah yang jahil. Kemudian jadian diri awak, jangan jadi diri awak ke makhluk yang jahil. Jangan orang berlindung ke Allah dari perang awak. Jangan jadi tukang sihir awak, jangan jadi penjahit awak. Ya, wa min syarri hasidin iza hasad, dan dari kejahatan orang yang dengki. Apabila dia dengki, hasad itu mengerikan ke Bapak Ibu. Allah minta, Allah tujuan ke awak berlindung ke Allah dari perbuatan hasad. Jangan sampai hasad ibu, jangan sampai ibu banci mencari orang sanang. Jangan sanang ibu kata orang susah. Kalau Allah menggambarkan ke Allah jawab berlindung dari orang yang hasad. Allah samuan tu dari penjahat, dari tukang sihir, dari hasad salefel tu. Jadi kalau ada orang yang hasad samunya penyihir dan jahat. Ada orang takut je perampok ni kan. Ada orang yang hasad samu tu mah. Jahit hasad tu jahit perampok tu samu Bapak Ibu. Jangan sampai apa yang bisa awak tibarkan awak minta ke Allah, Allah lindungi awak dari orang yang hasad. Kemudian jangan sampai awak hasad. Cuma buat rasuah le ada awak hasad tak. Ketika orang Bapak Ibu dapat nikmat awak ingin nikmat tu dapat orang awak dapat tu orang nyaman awak itulah hasad. Itulah bibit-bibit hasad. Jadi ketika ada orang misalnya dapat nikmat awak rasa kurang nyaman langsung sifat. Astagfirullahaladzim. Kalau ketika awak hasad orang dapat nikmat, awak akan menggugat Allah Bapak Ibu. Allah mengatur seluruhnya. Untuk ibu dia suami cik, anak ampe, orang kau dapat suami cik lo, anaknya duonya. Macam mana ditambah tu cik? Tambah dah duo. Ibu macam otonya kau pula hasad, pada pula ampe anak lagi aku. Ibu dah kena kesihatan pada orang kau sakit jantung, ibu dah tahu dah dapat oto ampe otonya. Ibu hasad sekali baru sikit jantung ibu nak tahu dah ibu sehat. Maka orang yang hasad tu banci Allah Bapak Ibu, nak suku Allah dah. Orang yang hasad tu menggugat pemberian Allah. Jangan sampai pernah hasad Bapak Ibu. Camkan dari awak kalau ada awak merasa orang nyaman mencari orang ini
bos dia puji-puji pada aku, bos sakit nanti awak. Pada bos memujinya dan bos ingin bagi awak tanah. Oh, si A aku puji dia bos. Si B aku kan juga tanah hebat warnanya rajinnya. Si B aku si bos memuji si A aku lah sakit hatinya. Pada bos ingin bagiannya hadiah. Dia pujian aku si hasad. Orang yang hasad kebutannya ayo dari subuh sampai malam. Allah mengizinkan waktu berlindung dari Allah yang menguasai subuh, Allah yang menguasai malam. Jadi ada orang baik jahit Bapak Ibu kalau yang hasad kau dari itu sampai jamnya hasad. Ada orang merampok subuh hanya merampok malam siang kau lalu. Ada orang itu orang baik jahit kan. Kalau yang hasad kau tu sampai jamnya hasad. Kalau lalu aja kan. Kadang bunyi otot tetangga masuk ke otot berjam. Di mana PPT-nya? Sakitnya tu. Atau pagi bangun jadi kau baru jalan kedua nampaklah kawan sabala tu membawa Honda baru. Kalau Honda pada kemas kilo dia. Datang ni orang hasad tu Bapak Ibu. Maka mulai kini awak berlindung dari yang hasad, jangan sampai awak hasad. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah.